أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan melanjutkan ta'lim kita di dalam pembacaan kitab Nashihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Awad Al-Haddad radhiyallahu anhu, di mana kita sampai pada perkataan beliau, "Summa i'lam anna man min ankaril munkarat wa akbarul kabair wa afkhashil muharamat tarku ba'dil muslimina lis-shalawatil maktubat. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahadits as-sahihah al-katsirah bi kufri tarikus shalah. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Wa fil haditsil akhar, man taraka sholah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di pada perkataan beliau Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, kemudian i'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya paling parahnya kemunkaran wa akbarul kabair, dan paling dosa yang paling besar, wa abkhasul muharramat, dan paling buruknya muharramat yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin adalah tarku ba'dul muslimina li sholawatil maktubah, yaitu banyaknya orang-orang muslim, orang-orang yang mengaku beragama Islam, akan tetapi dia itu meninggalkan sholat. Ini banyak sekarang, ya. Bila orang itu Islam KTP-nya Islam tapi nggak tahu sholat. Ini hati-hati. Ini dia kira, terkadang orang mengatakan, oh, si fulan ini berzina, si fulan ini mencuri, si fulan ini, si fulan begitu, narkoba, padahal tidak sholat. Padahal ketahuilah bahwasanya galal ulama, dikatakan daripada kebanyakan ulama, sebagian ulama, bahwasanya meninggalkan sholat, dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih parah daripada orang yang berzina, daripada orang yang mencuri. Ya. Makanya hati-hati, orang kadang menyepelekan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat ini adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selalu bermohon kepada Allah untuk diberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena orang banyak tidak tahu, dikiranya sholat ini main-main. Padahal sholat ini adalah bukti bahwa dia orang Islam. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, waqad warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahadits as-sahihah, telah diriwayatkan dari banyak sekali hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya yang menjelaskan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ditakutkan dia meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan keluar daripada ajaran agama Islam, keluar daripada Islam. Kadang orang nggak sadar, ya, orang tidak
tidak sadar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya amal yang paling pertama nanti akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang, itu amal sholat. Fa'in sholaha, kalau amal sholatnya itu bagus, ya, bagus, Masya Allah, rukun-rukunnya dilaksanakan, syarat sahnya sholat dia tahu, ya, wudhunya bagus. Karena kadang ada orang juga tahu sholat, nah, tapi bersucinya nggak bagus, maka sholatnya jadi sia-sia. Makanya perlunya kita itu belajar fikih, belajar fikih sholat, fikih toharoh. Itu penting. Kenapa? Karena ibadah sholat ini ibadah yang wajib, yang kita lakukan setiap hari, setiap malam. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan itu perintah, maka hendaknya kita menuntut ilmunya, mengetahui ilmunya, tata caranya. Jangan sampai kita sholat, ya, sholat, Masya Allah. Karena ada, makanya orang itu, syaitan itu lebih takut satu orang alim dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah ini Masya Allah, ibadahnya rajin, sholat 5 waktu, iya, sholat sunnahnya semua dilaksanakan, tapi dia nggak tahu apakah yang dilaksanakan itu betul apa enggak. Dia nggak tahu tata cara toharoh, nggak tahu, kemudian syarat sahnya sholat nggak tahu, ya, kemudian yang membatalkan sholat nggak tahu. Maka dikatakan syaitan itu lebih takut sama satu orang alim, orang yang tahu tentang ilmu sholat, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Karena ada pepatah Zubat mengatakan, fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan gak ada ilmunya, maka ditakutkan itu amalnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita itu hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, itu sangat penting. Kenapa? Karena disinilah kita diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara toharoh yang benar. Jangan sampai sholat padahal nggak toharohnya nggak benar. Kenapa? At-toharoh al-wudu miftahus sholat. Karena dikatakan wudu itu atau bersuci itu adalah kunci daripada sahnya sholat. Biar sholatnya mungkin sah sesuai dengan syariat, tapi kalau dia punya toharohnya nggak benar, ya, cara istinjanya, ya, istinja ini cebok, nah, ceboknya sembarangan, ya. Kenapa? Bisa jadi habis cebok masih keluar, ya, masih keluar air seninya. Kemudian dia sholat, dia wudhu, sholat. Apa dia sholat? Dia sholat bawa najis, maka sholatnya tidak sah. Itu yang menjadi bahaya, ya. Makanya karena salah satu daripada syarat sahnya sholat adalah pakaian kita bersih daripada najis. Nah, ada juga pernah itu saya, ada orang tua, ya, datang ke saya. Waktu itu saya lagi ngajar fikih tentang bab toharoh, bab mandi wajib. Ini orangnya sudah tua, bahas tentang mandi wajib. Jadi begitu selesai taklim, kita suruh pertanyaan, cuman dia malu mungkin bertanya sama di depan umum. Jadi setelah selesai taklim, dia datang ke saya, kemudian dia bertanya, Ustaz, bilang, mandi wajib itu bagaimana sih?
Mandi wajib itu bagaimana? Saya jelaskan lah caranya. Oh begitu saja. Saya baru tahu ini Ustaz. Jadi Bapak selama ini setelah berhubungan itu tak mandi Pak? Mandi Ustaz. Cuma dia mandi gitu aja mandi keramas bilang orang. Tidak tahu niatnya dan lain sebagainya. Saya bilang Masya Allah, ya, Alhamdulillah benar Bapak ya. Sekarang Bapak sudah tahu ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Karena bayangkan dari baliknya sampai dia tua, sampai dia datang belajar tahu, itu semua amalnya gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut syariat, ya, kalau menurut syariat maka amalnya tidak diterima. Tapi kalau kita berbicara tentang hakikat, hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang maha menerima semua amal ibadah kita. Tapi kalau dalam matematikanya ilmu syariat, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dari dia balik sampai tua seperti itu, dia tidak sah dia punya sholatnya. Ya, masuk masjid berdosa. Ya, kenapa? Masih junub. Orang junub itu kan nggak boleh masuk masjid. Makanya hati-hati bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hadir di majlis-majlis kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu sholat. Perbedaan. Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa orang yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka dia telah kafir. Nah, di sini tentang masalah ini ada dua. Dikatakan oleh ulama, orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi kafir itu yang seperti apa? Ya, jadi bukan serta merta, kau ini tidak sholat, berarti kau ini kafir ya? Jangan, ya, jangan begitu. Jadi dikatakan dia ini keluar daripada ajaran agama Islam, yaitu hukum meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, apabila dia itu meninggalkan sholatnya ya, karena malas. Kenapa dia tidak sholat? Malas saya sholat, capek, pakai wudhu lah, pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Kemudian meninggal ini orang, maka dia tetap muslim, ya, tetap hukumnya orang muslim, yang mana dia wajib dimandikan, disolatkan, dikafankan dan dikuburkan secara Islam. Nah, kalau misalkan ini yang satunya, kenapa kau tidak sholat? Sholat itu bukan wajib juga. Karena tidak ada sholat tidak wajib, malas saya sholat. Bukan malas lagi, tidak wajib dia bilang. Maka ini orang hukumnya kafir, keluar daripada ajaran agama Islam. Maka orang yang seperti ini, inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia telah keluar daripada ajaran agama Islam. Apa hukumnya? Kalau meninggal, ya, nggak wajib kita sholati, ya. Tidak wajib kita sholat, dimandikan, ya, dikafani dan dikuburkan. Dan dikuburkannya bukan di kuburannya orang-orang muslim, tapi dikuburkan di kalangan orang-orang non muslim, atau dipisahkan daripada kuburannya orang-orang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan," siapa orang yang meninggalkan sholat sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasul, maka dia enggak dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah agar kita dapat meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.